Halo dan selamat datang di channel Hobi Kidal. Jadi partnerku ini ya yang baju biru itu dia itu kalau main bareng sama orang lain tuh sering juara, tapi kalau partneran sama aku kok selalu kalah. Nah ini ada misteri apa ini ya? Apakah memang nggak cocok chemistry-nya atau memang kita nggak cocok karakternya? Nah, mungkin kalian pernah nemu teman kayak gini ya. Jadi ini versiku, inilah ceritanya badminton. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan itu kita perlu diagnosa dulu. Kenapa kamu partner sama si A kok selalu cocok atau menangan, atau kalau sama B kok biasanya kalah atau 90% kalah. Nah ini kemungkinan pertama ya, bisa skillnya itu memang kalian kalau di total skillnya itu kalah memang sama lawan. Tapi kalau biasanya ya ada kayak di klub atau di grup tertentu ada kayak adminnya itu dia yang bisa ngatur sih. Atau kalau aku bilang sih nggak bisa sebenarnya. Soalnya aku pernah gabung ke grup-grup yang macam kayak gitu ya. Jadi ada yang biasanya yang paling tua sih, yang paling senior tuh biasanya ngatur, kamu sama ini, terus lawan ini sama ini gitu. Tapi aku selalu dipartnerin sama temen yang sering kalah gitu. Bukan di grup ini ya, jadi di grup lain. Kalau di grup ini nggak ada aturan-aturan kayak gitu ya. Kamu available ya udah main aja. Nah kalau di matchingkan sama adminnya itu biasanya adminnya bisa ngelihat level skillmu di total sama temenmu versus total skill lawan. Itu biasanya imbang sih, atau 11-12 lah, beda tipis gitu. Tapi kenapa kalau misalkan nggak imbang, tapi kadang kita bisa menang. Misalkan aku dulu pernah sih partneran sama yang tua, lebih tua dari aku, mainnya ya begitulah. Terus lawannya itu lebih muda dari aku, yang satu lagi lebih muda lagi, malah umur 20-an gitu. Aku dari awal udah kayak gak yakin, aduh bisa menang nggak ya ini. Apalagi aku sama partnerku yang tua itu baru ini ya, baru pertama kali partneran, jadi nggak ini. Ternyata kok pada akhirnya menang gitu, padahal di awal-awal kita kalah jauh. Nah kenapa kok bisa begitu? Jadi kalau skillnya itu udah bener, udah pas atau imbang, itu kemungkinan kedua adalah kita itu memang tipikal pemain, misalkan sama-sama pemain depan gitu. Jadi partnerin ya salah satu harus ngalah dong. Yang jadi pemain yang di belakang. Nah, itu mungkin kurang comfortable ya. Kalau di belakang itu kan harus bisa kayak lompat-lompat kiri kanan cepet gitu. Kalau di depan kan harus reaksinya cepat. Itu memang perlu kayak raket speed kalau di depan, yang typical headlight. Tapi kalau yang di belakang itu tipikal smashers ya. Jadi perlu raket yang head heavy. Lalu faktor yang ketiga ini ada kayak gini, misalkan kalian tanding beneran ya, tanding kayak ikut turnamen gitu. Biasanya kamu cocok sama ini, tapi kok waktu tanding kok nggak ini ya, kok nggak menang. Nah, atau kayak chemistry-nya rusak. Nah, itu mungkin ada faktor mental juga ya. Biasanya main tuh relax karena dilihatin teman-teman, tapi waktu tanding gak ada yang kenal. Kalau yang nonton malah dukung lawan, kalau kita berbuat kesalahan, waduh, udah kayak tambah ini ya, tambah gopoh atau tambah bingung lagi. Dan akhirnya masuk ke mental. Nah, masalah yang kedua, kenapa kok misalkan nggak disuruh, nggak ada adminnya yang nyuruh kamu mesti partner sama ini gitu. Kalau sebenarnya kalau mau protes ya bisa sih. Kadang ada temen yang kamu sama ini, terus itu sama itu, terus kayaknya orangnya itu nggak suka gitu, siwa atau apa kayak ada
miskomunikasi gitu ya. Terus bilang ke adminnya, aku nggak mau kalau sama yang itu, milih jadinya. Nah itu sebenarnya aku pikir nggak nggak enak ya kalau satu grup itu ada kayak pilih-pilih gitu. Tapi ya sudahlah, daripada kalau nggak diturutin terus pulang ya. Mungkin adminnya lebih seneng kalau dipartnerin sama yang cocok-cocok terus ya, walaupun nggak pernah menang. Tapi kalau misalkan nggak disuruh sama admin, kenapa kok ada temen yang suka kayak kita mau main gitu, terus kita ngajak temen yang biasa kita atau bestinya lah, bestinya dipanggil, ayo main bareng loh, aku baru main loh, gak apa-apa, ayo main lagi. Jadi kayak enak banget, seneng banget gitu ya. Kok demen banget kepingin partneran sama kita terus. Padahal ya nggak pernah menang, tapi kok ini ya mungkin ada faktor ininya ya. Meskipun kita nggak bestie, tapi kadang kita mikir, oh aku tak sama ini aja, kayak dijadiin tameng. Oh temanku ini nggak seberapa bisa main, jadi aku mau partneran sama dia biar dia itu yang diincer. Nah itu bisa aja seperti itu ya. Atau mungkin temenmu suka sama kamu bukan dalam hal asmara itu ya. Tapi suka sama kamu itu kayak kamu itu pemain yang suka ini, kalau setiap menang atau setiap kalah, atau menang itu maksudnya dapat poin ya. Dapat poin atau enggak itu kayak atlet gitu, ngajak tos. Ada sih temen-temen yang aku baru kenal, terus kalau aku berbuat kesalahan atau aku menghasilkan poin tuh selalu diajak tos. Nah itu bukannya nggak comfortable ya, tapi aku merasa itu hal yang baru sih, yang biasanya nggak aku lakuin walaupun sama temen yang kenal. Ya mungkin ada hal-hal seperti itu ya, jadi terus jadi seneng. Oh kayak kalau sama yang ini enak, dia itu kayak bisa ngomong atau bisa gendong, jadi diajakin terus. Terus ada yang suka ngomelin, nah itu ada yang seneng diomelin. Ada nggak yang seneng diomelin? Soalnya kepingin belajar sih, jadi dia mungkin merasa, oh ini kalau sama yang ini orangnya bagus mainnya, terus suka ngasih kayak pendapat atau usulan untuk naruh di mana, terus ngajarin biar aku nggak matian tekniknya gimana. Nah itu terus diajain terus, partneran sama kamu lagi, soalnya kamu dapat manfaatnya. Itu biasanya yang suka ngasih tahu itu coach. Jadi kalau ada teman kalian di grup yang seorang coach, diajain partneran terus saja. Walaupun dia nggak suka. Tapi biasanya coachnya baik kok. Biasanya ini suka. Kan kemarin tuh ada yang ini viral di reels Instagram ya. Ada orang yang mainnya gak bagus, terus ngetek ke ini pelatihnya, terus pelatihnya itu ngasih kayak voice note, itu teknikmu nggak bener, strategimu nggak bener, cara jalanmu nggak bener, lain kali jangan ngetek aku lagi. Malu coachnya. Nah aku merasa kita itu harusnya ini ya, mau partneran sama siapapun tuh harusnya lebih open lah. Kenapa kok aku suggest gitu ya, menyarankan seperti itu, supaya kita itu punya tantangan. Dan kalau ada tantangan itu bisa lebih semangat untuk badmintonnya. Misalkan kita itu kalah tuh cari tahu lah, apalagi kalau direkam gini, cari tahu kenapa ya kok aku sama partnerku ini selalu kalah, apa kesalahan tuh diperbuat oleh partnerku terus, atau aku juga berbuat salah. Aku nyemes terus out atau apa, atau kalau dikasih bola tengah sama-sama berebut, akhirnya sayang raket semua, jadi nggak ada yang ngambil. Nah itu mungkin kesalahan yang perlu kita pelajari. Jadi kalau udah dipelajarin ya hopefully kita
bisa menang lain kali kapan pokoknya lain kali. Nah itu sebaiknya seperti ini sih, ini video udah lama banget ya, bahkan sekarang lapangannya itu catnya itu udah nggak kayak gini, ini kan hijau tua ya. Dan di sini aku juga masih kayaknya lari-larinya itu masih kuat lah. Kalau sekarang udah lebih lambat. Nah kalau kita punya video yang lama gini, kita bisa nilai diri sendiri. Oh ternyata ya ini kita kekurangannya di sini di sini. Tapi kalau videonya baru kita ngamatin tuh biasanya kita nggak nemu kesalahannya apa, karena kita nggak punya ilmunya belum sampai situ, jadi kita nggak bisa mempelajari. Tapi kalau di video ini yang udah lama kita bisa ngelihat ya, oh ternyata ini si Ferry kalau bolanya sebenarnya nanggung itu sama dia nggak disemes, terus dibiarin aja, jadi aku yang di belakang itu kaget. Nah, bisa aja seperti itu ya. Atau bisa dipelajari kayak gini, misalkan oh ini Ferry waktu di depan kok ini ya, waktu bolanya itu agak tinggi tapi kok nggak ngelepas, kok dia kepingin ngambil, akhirnya bolanya itu memang diturunin tapi tetap nanggung. Nah, lawannya cepet terus kita mati. Itu ada kayak masukan-masukan yang kita bisa pelajari sendiri sebenarnya. Atau kalau mau didiskusikan bareng sama Ferry gitu, boleh juga, tapi kan dia perlu videonya juga sih. Jadi mesti diupload dulu atau ditaruh Google Drive terus dipelajarin bersama ya. Lalu mungkin kalau udah pada tua, kalau pada tambah umur tuh biasanya ya mainnya jadi lebih lambat, terus lebih sabar, mainnya lebih sabar dan penempatannya lebih strategis. Lalu nggak cuman itu, kadang-kadang kita itu kalau masih muda itu kan masih menebak-nebak ya. Kalau misalkan partner di situ aku mesti jaga mana, terus kalau bolanya ke lawan tuh di sebelah mana aku mesti jaga mana gitu. Jadi kalau kita ngelihat video yang lama-lama itu kita tahu kayak ininya ya, apa rotasi kita itu ternyata yang bikin kita itu kalah, bukan melulu karena skill dan juga melulu karena lawan ngincer teman kita atau ngincer kita aja. Jadi kadang-kadang kita harus merelakan sih, kalau misalkan bolanya itu nanggung ya sama lawan, memang sengaja ditaruh tengah biar pemain depan sama belakang itu bingung siapa yang ngambil. Nah itu yang pemain depan yang harusnya lebih merelakan. Kalau aku dulu suka ngambil-ngambil yang di depan tuh, jaga depan tuh suka ngambil-ngambil, tapi sekarang lebih banyak merelakan buat makanannya pemain belakang biar lebih gemuk. Makan terus. Nah karena Ferry ini sekarang udah punya anak, punya baby. Sekarang udah nggak baby sih. Dan udah jarang main bareng sama aku ya. Jadi aku nggak tahu apakah sekarang kalau aku partneran sama Ferry ini sekarang bisa menang, tapi itu tergantung dari lawannya. Soalnya lawannya yang ini dua-dua udah jarang atau nggak pernah main di sini lagi. Jadi kalau kalian tuh pingin ngelihat settingan kayak gini, Kak Okta, Satrio, aku sama Ferry main bareng lagi itu kayaknya nggak mungkin ya. Soalnya ada yang udah kerja di luar kota, ada yang ngurusin anak, ada yang udah pensiun. Jadi tinggal aku aja yang di grup ini. Oke, jadi kesimpulannya kalau kalian tuh nemuin temen yang kalian amati, kalau sama ini walaupun skillnya itu bagus tapi kok kalahannya, itu bisa jadi
Kalau eh, skillmu bagus, temenmu juga bagus, itu malah clash atau sama-sama bagus tuh biasanya malah kepingin gajuli atau kepingin eh, lebih berkuasa, bukan ya? Maksudnya lebih kayak aku aja yang ngambil. Nah, yang satunya juga merasa nggak terima, aku aja yang ngambil. Jadi sama-sama kepingin ngambil, jadi nggak ada yang ngalah ya. Jadi harusnya sih balance gitu. Kalau positif sama negatif ya jadi kayak baterai, tapi kalau positif sama positif ya konslet. Atau kalau main sama orang lain kok bisa menang, mungkin lapangannya juga beda ya. Jadi kalau mungkin menang di turnamen karena lapangan karpet, bisa jadi itu yang penyebabnya mereka bisa menang. Atau mungkin partnernya yang dia bisa menang itu kalau dia berbuat kesalahan, terus kayak lebih mendukung atau lebih bukan mendukung ya, maksudnya lebih cincai atau lebih forgiving. Kalau mendukung gak apa-apa, berbuat kesalahan terus saja itu kan mendukung ya. Jadi maksudnya kalau dia berbuat kesalahan ya kita harusnya lebih kayak oh it's okay aman, tenang aja. Yang aku amati sih memang kalau partneran sama Ferry itu kadang kalau aku berbuat kesalahan, Ferry selalu bilang, Coach Jerry. Jadi kayak nyalain aku gitu. Padahal dia sendiri juga sering buat kesalahan loh. Aku tapi nggak pernah ini, nggak pernah bilang Ferry. Dan kalau aku amati kalau kita main itu memang nggak pernah tos ya kayaknya. Itu jadi faktor utama kenapa kok kita itu sering kalah. Mungkin kurang ini ya, kurang respect satu sama lain. Kalau Kak Okta sama Satrio ini kan usianya beda jauh ya, jadi paling ini apa, Satrio lebih respect ke Kak Okta. Kalau aku sama Ferry kan seumuran jadinya kayak saling menyalahkan gitu. Makanya nggak tahu menang. Dan juga kalau aku lihat di sini ya, Ferry itu kayak bingungi gitu kalau muter-muter rotasinya itu bingungin aku gitu. Dan juga badannya kan besar ya. Atau kalau nggak mau dibilang besar, lebar lah. Badannya lebar tuh kadang-kadang aku nggak ngelihat bolanya itu kemana. Tahu-tahu kok udah di sampingku. Nah, itu faktor apa ya? Faktor gemuk. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan inilah memang ceritanya badminton. Semoga kalian terhibur ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Planningnya ngasih love tapi